Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat selalu. Di masa pandemi ini, Ibu ingatkan selalu untuk menjaga kebersihan. Selalu memakai masker dan cuci tangan yang bersih. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Kustania. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, yaitu tentang surah At-Tin. Simak videonya baik-baik ya. Tujuan pembelajaran dalam materi bab ini adalah: yang pertama, siswa mampu membaca surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kalimat-kalimat di dalam surah At-Tin. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan hafalan surah At-Tin. Yang keempat, siswa mengetahui makna surah At-Tin dengan benar. Yang kelima, siswa mampu mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surah At-Tin. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya." Anak soleh dan soleha harus rajin mengaji ya. Sebelum kita pelajari tentang surah At-Tin dan isi kandungannya, marilah kita dengarkan lantunan surah At-Tin berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Di dalam Al-Quran, surah At-Tin adalah urutan ke-95. At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah. Isi kandungan yang terdapat di dalam surah At-Tin adalah sebagai berikut. Ayat yang pertama, buah tin dan zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus atau tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salam yang banyak ditumbuhi pohon tin, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Ayat yang kedua yaitu tentang Bukit Sinai
yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam saat Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Di tempat ini Rasulullah melaksanakan sholat malam Isra Mi'raj sebagai bentuk penghormatan pada kesucian tempat tersebut. Di dalam ayat ketiga, maksud negeri yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan keempat tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah. Dalam ayat 4, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, dan bijak. Di dalam ayat kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia tidak bersyukur dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ke-6, manusia akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikan dengan ibadah dan amal soleh. Kemudian di dalam ayat ke-7, melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Dan yang terakhir di dalam ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Jika baik, maka amalnya akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika buruk amalnya, maka juga akan mendapat balasan yang buruk, yaitu neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, itulah tadi pembahasan Ibu tentang surah At-Tin. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini membawa berkah dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.